Penghubung Facebook. Salah tuh. Tunjukkan. Nih, boleh. Iya, Baji. Pasal pun depan. Kita masuk TV. Muat ada deh ya. Sudah sangat itu. Satu, dua, tiga. Masuk TV-nya libur ya. Masuk TV-nya libur. Lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala khairatillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim iftahina bidukhulil 'arifin wa surah alayhi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khtim lana bil husna wa husnul khatimah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asrarul qabilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله
dinina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, panjang maupun istiqomah. Istiqomah belajar ilmu, istiqomah belajar membaca Al-Quran, istiqomah di dalam segala kebaikan. Alhamdulillah. Pada zaman dahulu di abad ke-6 namanya Syekh Nawawi, orang Nawa, Suriah ada kampung di Suriah, itu ada kampung yang bernama Nawa. Lahirlah seorang anak yang namanya adalah Yahya, namanya Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Dimashqi. Lahir 631 Masehi. Saat usia 10 tahun dia sering dirundung oleh teman-temannya, dibully ya. Kalau main gak diajak. Akhirnya dia sedih, menangis, gak pernah ikut diajak main. Dalam menangis itu dia sering pegang Quran, dia baca Quran. Lama-lama sering baca Quran, jadi terhibur oleh Al-Quran, sampai akhirnya hafal sedikit demi sedikit. Akhirnya malah senang tuh baca Quran. Bahkan hampir semuanya, bahkan 30 juz hafal Quran. Akhirnya nggak mau main lagi sama teman-teman. Ya, nggak mau diajak pun sama teman-temannya. Sekarang nggak mau, pokoknya sekarang sudah kesenangannya sudah lain. Sebelum balik udah hafal Al-Quran. Dan akhirnya di usia 18 tahun diberangkatkan oleh ayahnya. Kalau sekarang pesantren, mungkin ya pesantren, diberangkatkan ke Damaskus, ke Dimashq. Dimashq itu salah satu ibu kota yang ada di Suriah. Ada Syam, ada Damaskus juga. Semacam provinsi apa gitu, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan, Jakarta, Banten, itu di antara Damaskus, ke Damaskus. Di sana beliau belajar, sangat senang dengan ilmu, bahkan sehari bisa mengikuti 12 halaq. Halaq itu taklim ya, 12 tempat pengajian. Sehari semalam itu bisa menghadiri 12 tempat pengajian. Kalau ibu sehari semalam berapa pengajian? 10. Alhamdulillah ya, 1 juga alhamdulillah. Nggak tahu itu malam berapa, siangnya berapa nggak tahu. Ya, Imam Nawawi ini sampai 12 pengajian setiap hari, nggak pernah ketinggalan. Dia menguasai 12 part ilmu, Masya Allah. Akhirnya di usia di tahun 651, ini perkiraan usianya 29 atau 30-an, berangkat bersama ayahnya ibadah haji ya. Berangkat bersama ayahnya, dan di sana diam di Arab itu, di Makkah itu 1 tahun lebih.
dari tahun 51 sampai tahun lebih marah lama lah, 1,5 tahun lah. Dan ternyata di sana juga ngajar ya, di Arab, di Makkah, di Madinah juga ngajar. Dan pulang ke Damaskus itu menjadi ulama lebih besar lagi, menjadi orang hebat. Kalau malam itu jarang tidur. Karena kalau orang ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati semakin tenang, jiwa semakin nyaman, nyantai, malah tidur semakin berkurang. Kalau secara anteng tenang, bahkan Abah Anu pernah riyadhah nggak tidur 3,5 tahun. Masa? Itu menurut Haji Andika, menurut para ilmu balik sering menceritakan begitu. Usia berapa beliau tuh? Wallahu alam, saya kurang tahu itu. Pokoknya Abah Anu itu pernah riyadhah 3,5 tahun nggak tidur. Ruhnya nggak tidur. Untuk ini meriyadhahi murid-muridnya. Itu sering menceritakan tuh. Karena apa? Berarti saking sudah tenangnya hatinya. Semakin tenang, bahkan tidak membutuhkan tidur kalau sudah makin tenang ya. Kalau kita makin banyak tidur, berarti makin banyak masalah, banyak pikiran ya. Karena dengan ketenangannya, dengan tidur. Kalau sudah tenang, betul menemukan ketenangan, ya sudah nyaman, nggak butuh tidur. Syekh tidur, tapi suka tidur, kadang-kadang juga tidur, tapi nggak sambil direbahin, sambil duduk. Tidurnya tuh begitu, badannya tuh kalau terkena angin terbang tuh, samping kurusnya. Siangnya puasa, malamnya selalu ibadah kepada Allah, tahajud. Orang yang sangat zuhud, waro. Zuhud itu tidak senang dengan dunia. Bahkan beliau meninggal di usia 45 tahun tidak menikah. Saking senangnya dengan ilmu, saking cintanya dengan ilmu, tidak kepikiran nih menikah itu nggak ada terlintas di pikirannya. Insyaallah. Bukan berarti mementingkan karir ya, tapi beliau memang sangat cinta dengan ilmu. Enaknya jadi bujangan, kemanapun pergi tidak ada yang larang. Tapi susahnya jadi bujangan, kalau malam tidur sendirian, oh bujangan. Enaknya kemana-mana gak ada yang larang, bebas. Gila malam tidur sendirian. Ya, saya emang nggak mau kalau malam tidur sendirian. Kalau jauhan apa beda lagi urusannya. Tapi kalau ada kan nggak enak tidur sendirian. Masya Allah. Syekh Nawawi, Imam Nawawi, bahkan beliau mengarang 40 lebih karangan ilmu, ada Al-Adhkar, terus Adhkar Nawawi. Di dalam itunya tuh Tanbihul Ghafilin, kita tidak banyak jadi rujukan semua ulama-ulama di dalam keilmuan ini, Masya Allah. Di saat usia 45 tahun dia ingin kembali ke kampungnya Kenawa. Selama bertahun-tahun, saat masih muda nih, kan beliau belajar di Damaskus. Damaskus itu ternyata sampai diangkat menjadi pimpinan di universitasnya. Beliau kuliah, semacam kuliah begitu ya. Sampai karena hebatnya nih si rektornya itu malah digantikan jadi rektornya gitu ya. Jadi pemimpin di sebuah universitas itu.
Dan selama beliau menjabat sebagai pimpinan di universitas tersebut, tidak pernah satu kali pun gajinya itu diambil. Dan akhirnya beliau menginfakkan sebagiannya untuk percetakan semua karya-karyanya agar diperbanyak dan disebarkan. Dan untuk hazanah keilmuan, beliau infakkan seluruhnya untuk ilmu semuanya, masya Allah. Dan kembali ke Nawa, sakit dan meninggal dunia di usia 45 tahun. Ada di antara ada ulama mencatat Imam Nawawi itu punya 15 sifat-sifat. Di antara sifat beliau adalah pertama adalah takwa kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling takwa di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sungguh-sungguh, tidak main-main di dalam beribadah kepada Allah. Kalau malamnya tidak pernah lewat tahajud. Pernah, karena beliau selaku manusia melewati tahajud, tapi saat paginya beliau menangis saat subuh, menyesal karena malamnya tuh nggak tahajud, sedih, menyesal. Pernah nggak kita tuh sedih, kehilangan uang 1 juta, sedih kan ya? Kehilangan uang 50 ribu, tapi beliau mah sedihnya tuh karena kelewatan waktu tahajud. Itu misal kita mau kadang lewat tahajud biasa aja, hatinya udah berbeda. Kalau orang hatinya hidup, ketinggalan amalan-amalan yang baik, itu sedih. Sangat hidup hatinya. Beliau menangis sejadi-jadinya di waktu subuh. Pada waktu subuhnya tepat waktu melaksanakan sholat qobliyah subuh seperti biasa. Mau subuh berjamaah, tapi karena nggak tahajud itu, beliau menangis, sedih. Ini luar biasa, saking hidupnya hatinya, saking menjaganya diri di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau zuhud. Dari sifat zuhud beliau pakaian itu sederhana, pakaian itu sangat sederhana, tidak pernah. Kalau beliau mau gitu ya, kalau beliau mau, masya Allah, bisa beli apapun gitu ya. Tapi karena beliau zuhud, pakaian itu sangat sederhana. Suatu ketika dipanggil beliau oleh raja dipanggil untuk mendatangani suatu fatwa. Akhirnya beliau nggak mau, karena apa? Di sana ada peraturan kerajaan, kebijakan yang menzolimi rakyat. Kenapa kau nggak mau? Ini kebijakannya nggak benar, ini menzolimi rakyat, kebijakan seperti ini. Wah, ini ulama nggak benar itu. Kata raja itu, pecat dia dari segala jabatan, ya. Dia nggak menjabat apapun, dia hanya seorang rektor dari sebuah universitas. Dia di kepemerintahan nggak menjabat apapun, tidak jadi menteri, tidak jadi apa. Kenapa dia pakai kesini? Karena dia orang hebat, karena dia orang besar, karena dia orang yang paling berpengaruh. Wahai raja, jika kau ingin, apapun hukuman bisa terjadi kepada. Kata raja itu, enggak usah, jangan usah dihukum. Saya melihat di wajahnya udah masya Allah dia. Kata-kata si raja itu malah agum gitu ya, dengan melihat wajahnya doa. Nah, itu diantara salah satu kisah.
menjauhkan diri dari cinta dunia dan hidup sederhana, pakaian sederhana, meskipun memiliki kemampuan untuk hidupnya zuhud. Sekarang Gus Bahar itu. Kalau Gus Bahar itu sekarang ya. Gus Bahar itu Jumatan aja itu dia belakang duduknya sama anak-anak, dekat anak-anak. Pagi-pagi nganter anaknya tuh pakai motor, anak sekolah pakai motor itu, motor Vario. Lama besar udah. Karena dia kalau mau mobil ada itu ya, tinggal nyuruh aja. Yang ketiga di antara sifat-sifat beliau itu selalu ikhlas. Segala amal ilmunya ditujukan hanya semata-mata karena Allah, kepentingan umat. Tidak ada untuk kepentingan dunia, tidak ada tujuan untuk dunia, mencari kedudukan, jabatan dan lain-lain. Sekarang banyak ulama-ulama yang menjadi pencilat ya, dekat dengan pemerintah, tidak meneliti kebijakan apapun asal yang penting ada pemasukan untuk dia. Yes, oke, siap, tanda tangan aja. Apapun merek daripada halal nggak tahu, nggak diteliti dulu. MUI kasih aja merek halal, karena itu ternyata halal itu bisa dibeli. Halal itu bisa dibeli sekarang, enggak ada penelitian apapun, yang penting bayar. Bisa bayar mau suatu produk, penelitian gampang, yang penting bayar dulu, baru nanti keluar label halal. La haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya beliau selalu bersungguh-sungguh dalam belajar dan cinta ilmu, menghabiskan siang malam hanya untuk menuntut ilmu, tak kenal belajar. Setelah belajar beliau setelah bisa selalu menulis karya-karya. Karya itu lebih, ada yang lebih tebal dari Quran, ada yang lebih tebal dari Quran. Ada lebih tebal lagi sebenarnya karyanya. Selanjutnya beliau selalu bersabar dalam segala macam ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Selanjutnya disiplin di dalam mengatur waktu, tugas-tugasnya maupun pekerjaan-pekerjaan ilmiah. Beliau tata rapi, Masya Allah. 10 selanjutnya adalah kepedulian kepada umat, menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak umat tanpa takut pada penguasa. Kata penguasa begini, pokoknya beliau selalu mementingkan untuk umat ya. Tadi sudah diceritakan bahwa beliau tidak mau ketika ada hak-hak umat atau kebijakan yang enggak benar, beliau tidak mau mendatangannya. Ketekunan di dalam menulis, beliau menulis banyak karya. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ada Arba'in hadis, 40 hadis yang sangat populer. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Adhkar, Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Banyak sekali karya-karya beliau yang luar biasa, monumen yang sangat menjadi ajuan rujukan. Dan ini ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal ulama, ahli sunnah wal jamaah. Yang kata orang-orang Wahabi, dia pun menganggap Imam Nawawi itu umatnya mereka, imam mereka. Tapi katanya, kata orang-orang Wahabi ya, ada kemelencengan katanya Imam Nawawi ini di dalam akidah. Iya, karena katanya dia ada kesalahan di dalam memahami sifat-sifat Allah. Karena memang ya Imam Nawawi
Asy'ariyah. Imam Nawawi ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah al-Maturidi. Iya. Sehingga orang-orang Wahabi ingin menarik. Kemudian ada bahkan di pihak Wahabi yang keras gitu ya, membakar semua karya-karya dari Pak Imam Nawawi yang menurut mereka ini ada kesalahan di dalamnya, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka hanya mengambil dari Imam Nawawi yang sesuai dengan mereka. Ketika tidak sesuai maka mereka bakar, mereka hilangkan kalau bisa. Tapi untungnya Imam Nawawi ini karya-karyanya sudah banyak dicetak di mana-mana, sehingga ya sebagian mungkin mereka yang mereka dibakar, dimusnahkan, tapi ternyata di lain tempat itu ya masih aman gitu ya, sehingga karya-karya Imam Nawawi ini masih aman, khususnya di dalam bagian apapun, dalam akidah apapun. Hanya itu ya, jadi dari golongan-golongan mereka pun menganggap Imam Nawawi ini orang besar, orang hebat, tapi ada kesalahan kata dalam akidah karena memang sesuai dengan akidah mereka. Ya, di antara salah satu ulama hebat itu Imam Malik tuh begitu. Saya kalau lagi pusing katanya, kalau lagi mumet, lihat aja biografi karya orang-orang hebat, lihat aja kisah-kisah ulama hebat. Kadang-kadang kita lagi belajar ngaji itu dengar itu tidak semangat, ya berarti nyari cerita orang hebat ya, untuk hiburan itu cerita. itu cerita orang hebat ini, salah satu hiburannya ahli-ahli ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda al-habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anta nurullahi fajran jitta ba'dal usri yusran wal munadaka qadran ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa